dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Irma, guru Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 20 Kabupaten Sini Ternate, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi teks eksposisi kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk dimulai dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Adapun doa akan dipimpin oleh Ahmad Rehan. Ya, Rehan, silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk rasa nasionalisme pada diri kita, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak sekalian, Ibu mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, betul kita semua. Coba didengarkan baik-baik namanya. Ibu akan mengecek kehadirannya. Ahmad Rehan, Hadir bu. Apni, Hadir Bu. Elsa, Hadir Bu. Keisha, hadir Bu. Anak-anakku di sini, ada yang tahu tidak berapa air yang harus kita minum dalam sehari? Ini air putih ya, air putih. Berapa Sisa? 18 per hari. Ya, 18 atau sama dengan 1,5 liter sampai 2 liter dalam sehari ya. Jadi tubuh kita itu harus diasuh dengan air 18 dalam sehari. Nah, aktif datang ke sekolah tidak sakit-sakitan ya. Apalagi kita ini sih sebagai anak-anak yang akan menjadi penerus generasi bangsa. Kita minggu lalu itu adalah teks, masih ada yang ingat? Semua masih ingat? Alhamdulillah. Teks apa? Teks iklan. Mas saya mau bertanya dulu, masih ada tidak yang ingat apa pengertiannya teks iklan? Hidayah dulu, Hidayah. Untuk mempromosikan barang dan jasa. Ya, iklan untuk mempromosikan. Nah, sekarang materi kita kali ini adalah tentang teks eksposisi. Pada materi teks eksposisi ini, anak-anak sekalian, jadi ada beberapa tujuan yang harus kita capai ya. Adapun tujuan tersebut antara lain yang pertama di bagian pengetahuan ya, jadi ada dua, ada keterampilan dan pengetahuan. Di bagian pengetahuan itu anak-anakku harus mampu atau akan mampu menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel karya ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan ataupun dibaca ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis struktur teks eksposisi berupa tesis, rangkaian argumen dan juga penegasan ulang. Kemudian yang ketiga itu adalah anak-anakku akan mampu untuk menyajikan gagasan, pendapat secara lisan maupun tertulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir itu adalah menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi.
ada 3, yaitu 1 tesis, 2 rangkaian argumen, 3 penegasan ulang. Iya, betul sekali. Coba kasih dulu semangat untuk Keisha ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ada pengertian dari, kan ada 3 tadi struktur teks eksposisi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi pengertian dari tesis. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Asisa dulu ya. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Ya, betul sekali ya. Kayaknya pintar-pintar semua di kelas ini deh. Aplaus dulu untuk kalian semua. Sekarang saya minta dulu yang laki-laki dulu untuk kita dengar dulu suaranya siswa paling ganteng di kelas kita ini. Nah, coba disebutkan nak akibat jika seseorang kurang minum air putih. Akibat kekurangan meminum air putih ada 6. Ya. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif, Ya, betul. menurunkan konsentrasi, Ya, betul. menyebabkan halusinasi, Yes. menyebabkan kandungan kemih. Kandung kemih ya. 4, membuat kulit menjadi kusam, Ya, betul. mengganggu fungsi ginjal. Ya, betul sekali. Wah, ternyata tidak hanya ganteng dan juga pintar ya. Aplaus dulu untuk Lena. Nah, sekarang setelah ibu yang bertanya, saya kasih kesempatan dulu kepada anak sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait video tadi, tayangan PowerPoint yang tadi. Ada? Ya, Bu. Nur Ainun, silahkan nak. Bu, apa maksud jadi yang bisa mengulang Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin ada di antara kalian ada yang bisa menjawab. Kalau tidak ada, ibu yang akan menjelaskan. Jadi ini nah ada beberapa kata-kata yang diwarnai ya, ada warna hijau, ungu, biru, kuning dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menandakan atau memudahkan kita untuk mengetahui bahwa warna hijau ini adalah kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis yang ada dalam teks itu yang mana saja? Misalnya ada kata ginjal. Rehan, apa tulisannya ini? Batu ginjal. Batu ginjal. Yang ketiga adalah kapiler. Nah, selanjutnya itu adalah warna ungu. Warna ungu di sini adalah kata persuasif. Ya, kata persuasif dalam teks. Contohnya yang terlihat di sini adalah kata harus. Ya. Selanjutnya warna biru itu adalah kausalitas atau konjungsi, penghubung, ya, penghubung dalam kalimat seperti ini. Oleh karena itu, jadi dan sebagainya di teks. Saya sebutkan Hidayat. Menurut, ya. Jelas nggak ya? Itu akan bagi kelompok. Jadi pembagian kelompoknya, jadi kita bagi 2 kelompok saja. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Ini saja ya kelompok. Dan nama kelompoknya itu ibu sudah memberikan kelompok. Nama kelompok yakni nama kelompoknya itu adalah nama Adapun untuk kelompok 1 atau ibu kasih nama kelompok puisi, ya. Kelompok puisi itu ada Ahmad Rehan, Keisha, Elsa dan Nurasisa, ya. Selanjutnya untuk kelompok 2 atau nama kelompoknya itu adalah kelompok novel, ya. Ada Nur Hidayah, Afni dan Nur Ainun. Oke? Oke, selanjutnya silakan bergabung dengan teman kelompoknya dengan tertib dan rapi. Silakan gabungkan bangkunya dulu. Pelan-pelan. Nah, ini adalah nama kelompok untuk kelompok puisi. Selanjutnya ini adalah kelompok novel. Ini kan sudah bergabung dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Sekarang silakan kalian perhatikan materi teks eksposisi yang ada di atas. Silakan
bekerja secara berkelompok ya. Bagaimana kelompok visi siap? Siap, Bu. Kurang semangat. Mana semangatnya kelompok 1? Siap, Bu. Oke, atau kelompok visi ya. Kelompok novel bagaimana siap? Siap, Bu. Semangat? Kurang semangat mana semangatnya? Siap, Bu. Oke, teman-teman dulu kepada semua semangat. Akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk kelompok visi dan ini untuk kelompok novel ya. Nanti jawabannya bisa di sini juga. Silahkan diperhatikan LKPD-nya nak. Nanti akan disimpan di sini ya, ditempel di sini. Styrofoam ini warna hijau ya. Ini untuk kelompok visi. Jawabannya nanti ditempel di styrofoam yang sudah disiapkan ya. Kelas sekarang yang mencari jawabannya. Afni kamu mencari tesis, Nur mencari rangkaian argumen, dan Daya mencari penegasan ulang. Jadi teman-teman, mari kita mencari bersama-sama jawaban soal ini. Untuk Elsa, kamu mencari bagian dari tesis. Untuk Rehan, kamu mencari dari bagian rangkaian argumen. Dan untuk Keisha, kamu mencari penegasan ulang. Mana pulpen mereka? Ini kan saya kerjanya menentukan dulu ya kalau cari apa? Programnya tulis di sini. Penegasan ulang. Semua lama-lama di sini kayak tanya-tanya. Hubungan tadi yang Terus sudah isi dulu. Kelas 8.
kelompok puisi silakan lanjutkan. Oh, di sini ada pertanyaan. Bagaimana anak-anakku sekalian, tugasnya apakah sudah selesai? Selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai, dari setiap kelompok akan naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kelompok berapa yang ingin tampil pertama dulu? Membuat novel, Bu. Kelompok novel. Oke, kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok novel mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Plus dulu atau kasih semangat untuk kelompok novel. Silakan Eka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, kami dari kelompok novel ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Nur Ainun, teman-teman saya Nur Hafni. Nur Hidayat. Baiklah, saya akan menggantikan Ini merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan dalam tubuh manusia, namun banyak orang yang malas minum air putih. Hal ini sering terjadi pada orang yang tinggal di ruangan atau tempat dingin dengan alasan mereka tidak haus. Menurut D, pakar enzim dan guru terbesar kedokteran. Yang kedua, rangkaian argumen. Pertama, kekurangan air putih akan membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Saat seseorang kekurangan pasokan air, maka dia akan mengalami dehidrasi. Ketiga, penegasan ulang. Jadi, jangan malas untuk minum air putih. Kita harus memperhatikan kesehatan diri sendiri, karena kekurangan air putih dalam tubuh akan menimbulkan penyakit yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika memenuhi asupan air putih untuk tubuh, yakinlah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ini tadi pemaparan hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok lain silakan bertanya nak. Cuma tangan jika ada yang bertanyakan. Ya Bu, mau bertanya Bu. Ya, silakan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang isi dari tesis. Terima kasih atas Teman saya untuk menjelaskan. tesis. Air merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Namun banyak orang yang malas minum air putih. Hal ini sering terjadi pada Ibu, kesempatan yang telah diberikan, saya ingin bertanya apa isi dari penegasan ulang. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan teman saya. penegasan ulang. Jadi, jangan malas untuk minum air putih. Kita harus memperhatikan kesehatan tubuh akan menimbulkan penyakit yang telah dijelaskan sebelumnya. Sudah jelas? Siap, sudah jelas. Oke, silakan ditutup nak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok novel ya, luar biasa. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Siap? Siap. Oke, silakan naik ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Kedua, kekurangan air putih akan menurunkan konsentrasi. Ketiga, kekurangan air putih akan menyebabkan halusinasi. Keempat, kekurangan air putih akan menyebabkan infeksi kandung kemih. Kelima, kekurangan air putih akan membuat kulit menjadi kusam. Keenam, kekurangan air putih akan mengganggu fungsi ginjal. Jadi itu adalah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Siapa dulu? Siapa dulu yang persilakan, Sisa? Nur. Nur, Dea. Silakan Nur Dea. Kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebutkan kata-kata teknis dalam teks yang sudah Anda jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Kisha. Dipersilahkan. Adapun kata-kata teknis dalam teks yang sudah kami kerjakan adalah sel-sel, dehidrasi, oksigen, konsentrasi, komposisi, halusinasi, denyut nadi, infeksi kandung kemih, bakteri, suhu, tulang kemaluan, urin, kapiler, ginjal, batu ginjal. Apakah masih ada pertanyaan atau kritikan dan saran buat kelompok kami? Oke, silakan Nak. Apa yang mau ditanyakan? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sepertinya teman harus memperjelas kata rujukan dan kata konjungsi agar mudah dibedakan. Terima kasih atas sarannya. Kelompok kami akan memperbaiki. Silakan diakhiri presentasinya. Tangan ditutup. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum. Semua kelompok, Ibu lihat di sini semua kelompok sudah tampil dengan maksimal. Namun ada beberapa bagian-bagian yang perlu diperbaiki seperti tadi kritikannya atau masukannya dari kelompok novel untuk kelompok puisi untuk segera diperbaiki. Kemudian Ibu minta juga presentasi berikutnya agar kalian lebih aktif lagi dalam memberikan itu baik berupa pertanyaan maupun masukan supaya diskusi bisa lebih semangat lagi dari yang sekarang ini ya. Selanjutnya silakan anak-anakku memperbaiki tadi hasil kritikannya tadi masukannya dari kelompok novel, silakan diperbaiki. Anak-anakku bagaimana? Sudahkah selesai diperbaiki hasil koreksian dari masing-masing kelompok lain? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan. Setelah mempelajari materi teks eksposisi, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 struktur, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Penegasan ulang yang betul sekali ya. Jadi ada 3 struktur teks eksposisi tadi, bisa disebutkan bareng-bareng. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah rangkaian argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Agar kita bersama menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini bahwa materi teks eksposisi dengan judul tadi apa? 6 akibat jika seorang kurang minum air putih. Ada berapa? Ada 6 akibatnya. Yang pertama siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu. Oke, Nun. Sel-sel otak menjadi tidak
selanjutnya dilanjutkan Kesha. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Kelima, membuat kulit menjadi kusam. Keenam, mengganggu fungsi ginjal. Ya, itu akibat jika seseorang kurang minum air putih. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi untuk pada materi 6 akibat jika seseorang kurang minum air putih yang telah kalian baca tadi, itu ada beberapa kata. Yang pertama ada kata-kata teknis yang ditujukan tadi oleh yang warna hijau. Kemudian ada kata persuasif warna ungu. Selanjutnya ada lebih mudah kata kausalitas. Kemudian biru tua itu adalah kata-kata kerja. Yang warna kuning tadi adalah kata rujukan ya. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Akan membagikan lembar penilaian diri dan teman sebaya. Jadi silakan kalian isi penilaiannya. Yes. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah tentang materi teks puisi. Ya, jadi silakan dipelajari di rumah tentang puisi, baik yang ada di buku ataupun silakan anakku browsing melalui HP-nya, internet atau laptop juga punya. Serangkaian kegiatan kita selesai pada pertemuan kali ini. Ibu minta untuk merapikan mejanya masing-masing, buku sampai diambil kemudian dibuang, dan meja dikembalikan ke tempat awalnya dulu. Dengan doa bersama ya. Adapun doa silakan dipimpin oleh Ananda Ahmad Rehan. Silakan Nak. Duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam kepada Ibu Guru.